Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Wow, natural disaster. Stubbornness, merit making, introvert, luck. Di sini aku melihat ada sebuah gambaran tentang bencana alam. Tapi kita berdoa semoga kita semua dijauhkan dari mala bahaya apapun itu, segala bencana, semoga kita dan orang-orang tersayang dilindungi. Ya. Di sini hati-hati. Kalau ada yang rencana untuk pergi-pergi ke pantai, ke pegunungan, ke bukit-bukit, hati-hati ya. Kayaknya di sini gambaran bisa jadi ada cuaca yang tidak bersahabat, ya. Kalau hujan gitu ya, di sini hati-hati, ada angin. Jadi jangan sampai kamu berteduh di bawah pohon. Kita nggak tahu anginnya sekencang apa. Atau di sini mungkin ada hujan deras, karena di sini ya ada natural disaster, itu tentang bencana alam. Ya, yang dimana kita harus waspada, hati-hati, dan selalu berdoa, mohon perlindungan kepada Tuhan dimanapun ya, apapun. Kalau berkendara juga hati-hati, tapi ini lebih ke alam ya, alam yang tidak bersahabat gitu ya. Jadi waspada dan hati-hati. Petir juga, kalau misalkan lagi hujan deras, hujan berpetir, jangan sampai mainan handphone di tengah lapang ya, di jalan. Atau bisa jadi ini ya, ini bisa angin, bisa petir, atau hati-hati ya yang kalau di dekat pegunungan-pegunungan tanahnya ya. Tapi kita semua semoga dijauhkan dari segala malapetaka. Oke. Di sini janganlah kamu terlalu mendengarkan omongan orang, karena nggak akan ada habisnya. Ya, kadang kalau kita terlalu mendengarkan omongan orang lain, kita jadi sumpek sendiri, ya. Tapi omongan orang lain itu, kalau misalkan omongan lainnya lebih ke arah gosip ya, omongannya lebih ke arah gosip ya, kita nggak usah terlalu mendengarkan omongan orang, karena nggak ada habisnya, karena nggak ada cukupnya. Namun ini juga tentang sebaliknya. Kalau lebih ke arah dinasehatin, kita itu juga jangan keras kepala. Itu tadi kalau dengar omongan-omongan yang negatif, kayak lagi diomongin, nggak perlulah kita berusaha untuk memperlihatkan kalau kita baik, kalau kita benar, ya. Kalau kita nggak seperti itu, kalau berhadapan dengan orang yang nggak suka, semuanya itu nggak penting gitu loh. Tetap aja ada hal-hal yang mereka lihat dari sisi gelap kita atau sisi kurang baik kita. Jadi percuma. Yang ada nanti capek sendiri, jengkel sendiri. Tapi untuk kalian yang kaliannya itu bebal, yang kaliannya itu keras kepala, di sini coba deh renungkan omongan itu lebih ke arah orang tua. Misalkan orang tua nasihatin sesuatu apa, kadang kita jengkel karena nasihat yang diberikan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ini lebih ke nasihat ya, bukan gosip. Lah kita itu jengkel, padahal nasihat itu baik untuk kita.
ya. Tapi kita keras kepala, jadinya apa? Takutnya nanti kedepannya ada kurang baik. Ada juga teman, ya. Ada teman baik kamu yang nasihatin kamu, hati-hati ya, dia kurang baik. Katanya tuh dia begini-begini loh, kamu hati-hati loh. Kayaknya kamu kok dimanfaatin. Tapi kamu bebal karena lagi kecintaan, lagi cinta buta. Nanti ujung-ujungnya nyesel. Ternyata orang tersebut nggak baik, ya. Jadi ada nasihat yang perlu kita pertimbangkan. Memang keputusan itu ada di tangan kita, tapi ada nasihat-nasihat yang kita renungkan. Mungkin kamu sering curhat nih sama teman kamu. Kalau kamu berdiri dengan sesuatu yang kurang baik, dia toksik, dia begini. Tapi nanti kamu dirayu, balik lagi. Teman kamu sampai capek. Loh, kamu tuh sebenarnya gimana? Nanti ujungnya kamu luluh lagi, ujungnya kamu disakitin lagi. Kamu tuh harus tegas begini-gini. Nanti pasangan kamu malah jelek-jelekin sahabat kamu itu. Kayak, dia itu cemburu dengan kamu, dia tuh iri, dia nggak suka ngelihat kamu itu bahagia sama aku gitu. Kamu percaya tuh sama orang toksik itu, ya. Ternyata apa? Disakitin lagi, nanti nyesel gitu loh. Hubungan malah jadi kurang baik sama pasangan. Jadi ada hal-hal nasihat yang dimana mereka itu melihatnya itu bukan lagi kecintaan, mereka itu melihatnya itu karena fakta gitu. Karena kamu cerita dia begini, dia ada yang mukul atau dia yang selingkuhan, dia suka berbohong, dia suka minta-minta, kayak ingin memanfaatkan dan sebagainya gitu. Ya, ada situasi dimana kalau ini tentang nasihat dari orang tua atau teman terdekat atau bos kamu, coba untuk renungkan untuk jadi diri yang lebih baik dari hal-hal yang kamu bisa ambil dari nasihat tersebut. Jangan keras kepala, ya, karena kita nggak tahu kedepannya itu bakal seperti apa. Oke. Tapi kalau untuk gosip, tutup kuping kamu, nggak perlu untuk dengarkan. Ya, ini lebih ke arah, kalau bukan nasihat ya, tapi lebih ke arah gosip, terus ngomongin kamu di belakang, ya, ngina kamu di belakang, udah. Itu nggak bisa peduli kalau itu, karena nggak ada, kan ada bisnya, ya. Terus ada beberapa yang dimana di sini ada yang ingin ngajakin kamu nikah. Ya, kayak ada yang memohon kepada keluarganya untuk menikah. Ya. Di sini juga diharapkan ketika kamu mau memulai sesuatu, ya, agar kamu dapat prestasi, agar kamu dapat hasil yang baik, diharapkan untuk meminta doa dari orang tua kalau masih ada orang tua. Apapun yang kamu akan lakukan atau apapun kamu akan perbuat selain kamu berdoa kepada Tuhan kalian, jangan lupa untuk berdoa kepada orang tua kalian, meminta berkah agar apa yang kamu jalani, apa yang kamu akan lakukan itu bisa bagus untuk kamu. Kalau misalkan orang tuanya nggak ada, mungkin kamu bisa, kalau misalkan mau bikin usaha, mau kerjaan baru atau sesuatu yang baru, ya, kamu bisa ke makam beliau, ya, untuk mendoakan beliau. Oke. Terus di sini hati-hati, kamu kok terlalu tertutup ya di sini, atau terlalu menutup diri, yang dimana entah kamu perempuan, entah kamu laki-laki, sempat ada omongan-omongan orang masa lalu kamu, yang sebenarnya omongan orang masa lalu kamu itu dengan sengaja ngomong seperti itu agar kamu itu sulit untuk mendapatkan seseorang yang baru. Misalkan dia ngomong, kamu itu gak akan pernah dapetin orang yang tulus seperti aku. Kamu gak akan pernah mendapatkan orang sebaik aku. Yang ada orang-orang itu hanya memanfaatkanku dan sebagainya. Itu akan membuat kamu down, membuat kamu kayak sulit untuk melupakan dia, menganggap bahwa memang gak ada orang yang lain yang seperti dia dan sebagainya. Itu hilangkan, itu buang jauh-jauh. Kayak ada sebuah omongan dari orang masa lalu yang membuat kamu down di sini, yang membuat kamu tertutup. Ya, bukalah hati kamu. Untuk kalian yang
pernah putus tapi ada omongan-omongan seperti itu, kayak kamu tuh udah begini, nggak ada yang mau sama kamu, lihat aja orang-orang itu hanya buat senang-senang aja, nggak ada yang serius dan sebagainya. Buang pikiran-pikiran seperti itu. Jika memang ada seseorang dari masa lalu yang pernah ngomong seperti itu ke kamu, percayalah, ya, dia bukan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Pasti ada kok gitu. Karena orang-orang yang dijauhkan dari kamu, orang-orang yang dihilangkan dari kamu, diputuskan dari kamu, ya berarti orang-orang itu menurut Tuhan gak baik. Tapi akan ada seseorang yang lebih baik lagi. Jadi jangan terlalu percaya omongan mantan atau orang lama yang ngomong kalau gak akan ketemu. Pasti ketemu. Dia bukan Tuhan. Jadi buat apa menjadikan omongan dia membuat kamu jadi introvert, membuat kamu jadi tertutup, menutup hati dan sebagainya. Ya. Terus di sini akan ada keberuntungan-keberuntungan yang akan datang ke dalam hidup kamu. Ya, sebuah keberuntungan-keberuntungan dari apa yang kamu lakukan. Tapi keberuntungan-keberuntungan di sini nggak harus tentang uang ya. Oke, jadi di sini akan ada keberuntungan-keberuntungan untuk kamu ya, tapi keberuntungannya itu nggak harus tentang uang, ya bisa tentang kesehatan, dijauhkan dari hal yang lain, ya terhindar dari sesuatu yang kurang baik, kayak gitu. Energi untuk hari ini, Privileged Lady, Child, Fellowship Person, Thief. Oke. Di sini. Ya, aku rasa mungkin beberapa memang kayak ada seseorang yang membuat down perasaan kamu ya. Kayak ada seseorang yang merasa, aduh, siapa lagi orang yang mau menerimaku kalau bukan dia? Apakah kedepannya ada seseorang yang lain lagi yang bisa menyayangiku dengan tulus, ya? Karena kayak ada omongan orang gitu loh yang membuat kamu merasa down. Entah itu dalam apa ya, lingkungan masyarakat, entah itu orang masa lalu kamu, pokoknya ada seseorang, omongan seseorang itu yang membuat kamu down. Ya. Di sini diharapkan oleh semesta untuk kamu itu lebih percaya diri dan yakin bahwa kamu itu istimewa. Bahwa kamu itu pantas untuk bahagia. Malah kalau ada sesuatu yang jauh dari kamu, yang menghindar dari kamu, anggap aja itu yang malah orang-orang yang kurang baik. Emang dibuat seperti itu agar kamu ya mendapatkan seseorang yang lebih baik. Jangan malah ketika kamu dihindari seseorang, dijatuhkan mental kamu seseorang, membuat kamu down. Enggak. Kamu di sini harus bangkit. Kamu di sini harus yakin bahwa kamu istimewa. Bahwa kamu berhak bahagia. Ya, jadi jangan biarkan omongan-omongan orang yang menyakitkan itu membuat down mental kamu. Bangkitlah. Ya, kamu berhak bahagia. Apa yang pergi memang bukanlah yang terbaik untuk kamu. Apa yang hilang akan terganti dengan sesuatu yang lebih baik. Berarti jika ada yang pergi, mau dia ngomong apapun, ya anggap aja memang dia bukan yang baik buat kamu. Oke. Di sini mungkin akan ada yang mau main-main sama anak. Mau pergi sama anak. Mau jalan-jalan sama anak. Atau di suatu tempat kamu ketemu anak, ya. Terus kamu goda-goda anak. Jadi ada beberapa yang kalau punya anak lagi ingin menghabiskan waktu dengan anak-anak, ya. Atau malah sebaliknya, anak-anak kamu lagi membutuhkan perhatian sama kamu. Dia itu kayak pingin diajak jalan sama kamu, ya, pingin menikmati hari-hari bersama dengan kamu, kayak gitu. Terus di sini hati-hati terhadap orang yang salah. Sering banget kamu ya menilai seseorang yang salah karena kebaikan-kebaikan dia di luar. Kadang orang yang support kamu
padahal itu adalah sesuatu yang kurang baik, tapi seolah-olah perhatian, support kamu. Tapi kamu tahu apa yang disupport itu adalah sesuatu yang kurang baik. Hati-hati. Ya, bisa jadi seseorang itu menjerumuskan. Seseorang itu orang yang salah. Orang yang terlihat perhatian belum tentu hatinya benar-benar care sama kamu. Ada seseorang yang ngasih nasihat kamu, tapi kamu gak suka dengan nasihatnya. Kamu keras kepala, kamu bebal, merasa seseorang itu gak support kamu. Padahal orang yang dengan lantang berani untuk nasehatin kamu kalau memang itu sesuatu yang salah dan gak benar, itu malah orang yang baik, orang yang benar-benar peduli. Malah kamu sering banget di sini menganggap orang yang baik itu adalah orang yang kayak care sama kamu, ya. Kayak, oh iya kamu begini memang cocok, padahal jelas-jelas dia tahu orang itu nggak baik, tapi kayak seolah oh iya baik kok orang itu, di sini cocok kok kalian berdua dan sebagainya, padahal orang itu adalah orang yang berpeluang menyakitin kamu gitu. Kayak ada seseorang yang baik-baik sok perhatian tapi sebenarnya hatinya kurang baik. Ada yang dengan lantang berani nasehatin kamu, berani untuk negur kamu, tapi kamu nggak suka, ya, padahal orang itu baik buat kamu. Jadi hati-hati jangan sampai salah menilai seseorang hanya karena orang itu berani ngomong atau kayak seolah-olah support ya, padahal dia kurang baik untuk kamu, ya. Jadi hati-hati dan waspada. Jangan sampai percaya dengan orang yang salah. Ada juga di sini hati-hati. Ya, ada seseorang yang berniat untuk maling, berniat untuk mencuri sesuatu dari kamu, ya. Ada yang kurang baik banget dalam hidup kamu di sini, ya. Orangnya itu kayak awalnya sok-sok baik sama kamu, ujung-ujungnya ingin memanfaatkan kamu. Hati-hati jangan sampai kamu ditawari barang-barang sesuatu, terus kamu tergoda untuk membeli sebuah barang, tapi ternyata barang itu nggak ada gunanya. Ya, dan hati-hati juga kalau mau pergi ke suatu tempat, jangan lupa sampai rumahnya dikunci gitu ya. Terus hati-hati di jalan, kalau bawa barang-barang berharga jangan sampai teledor, ya. Kalau bawa HP di toilet atau tas di toilet jangan sampai ketinggalan, ya. Oke. Energi untuk hari ini, apa yang terjadi untuk hari ini? Jika kamu memiliki banyak rezeki, sisihkanlah untuk berbagi, karena di sekitar kamu sebenarnya banyak yang lagi membutuhkan pertolongan kamu. Dan di sini apapun kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan akan dilipat gandakan. Jadi luangkan, sisihkan uang kamu untuk berbagi. Berbagi itu nggak harus mewah. Berbagi itu nggak harus besar-besaran. Yang penting ya semampu kamu dan seikhlas kamu. Nggak boleh dipaksakan. Ya, apalagi niatnya biar terlihat orang, enggak gitu. Yang benar-benar dari hati. Ya, karena kali ini semesta itu ngomong kepada kamu, ya, Tuhan akan memberikan sesuatu yang berlipat-lipat di hari ini. Ketika kamu ingin berbagi, maka apa yang kamu dapatkan itu akan berkali-kali lipat untuk kedepannya. Mungkin ada yang lagi refreshing, pergi ke puncak, pergi ke tempat udaranya segar, ada yang lagi traveling, ada yang lagi jalan-jalan, atau luangkan waktu untuk refreshing ke tempat-tempat yang udaranya masih segar. Kalau nggak ada budget, mungkin kamu bisa bangun pagi-pagi, keluar rumah, hirup udara segar yang sekiranya waktu belum ada lalu lalang kendaraan. Itu akan membantu kamu untuk merefresh otak kamu supaya lebih jernih dan bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Dengarkan kata hati kamu.
agar kamu itu bisa melihat mana orang yang benar-benar tulus, mana orang-orang yang modus. Ya, tapi di sini malaikat pelindung kamu, kodam kamu, leluhur kamu sebenarnya ingin menyampaikan sebuah pesan khusus kepada kamu. Ya, bisa lewat mimpi juga di sini. Ada yang lagi bersantai sendiri seharian, lagi enjoy, lagi nggak ngapa-ngapain. Berhentilah untuk selalu rela berkorban demi kebahagiaan orang lain yang dicintai. Padahal kamu ketika melakukan itu, diri kamu harus tersakiti. Sudah saatnya kamu fokus kepada diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu punya pasangan yang selalu ngedonkan mental kamu, stop, akhiri. Cintai diri kamu. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak untuk mendapatkan orang yang lebih tepat di sini. Oke? Pesan semesta untuk hari ini. Teruslah melangkah, doa dan harapan baikmu akan segera terwujud. Milikilah keyakinan dan izinkan langkah kamu dapat membawamu semakin jauh. Milikilah rasa percaya diri. Jangan introvert, jangan kayak belum apa-apa, enggak lah, kayaknya aku enggak pantas, belum apa-apa, enggak kayaknya aku enggak bisa. Jangan seperti itu. Diharapkan oleh semesta kamu harus terus melangkah, karena apa yang menjadi doa dan harapan kamu, ya, yang baik-baik akan segera terwujud dalam hidup kamu. Ya, jadi kamu harus memiliki sebuah keyakinan dan izinkan langkah kamu dapat membawa kamu semakin jauh, pesat dan berkembang. Oke? Jujur pada diri sendiri. Lihatlah jauh dalam hati kamu. Maka, kamu akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Akui dan terima kebenarannya. Fokuslah pada jalan keluar terbaik untuk membuat akhir yang baik. Satu lagi. Berani katakan tidak. Milikilah keberanian yang cukup untuk mengatakan tidak kepada orang-orang yang menurutmu hanya menghabiskan waktu kamu dan mencoba untuk mengambil keuntungan dari kamu. Menjaga jarak tanpa membenci, ya. Kamu sering banget di sini selalu rela berkorban demi orang-orang, ya, selalu salah, berteman dengan orang, memilih pasangan yang salah juga gitu. Jujur pada diri sendiri, kalau kamu memang udah nggak mampu, lepaskan sesuatu itu. Berani berkata tidak. Ya, kamu harus melangkah, hidup itu terus berjalan ke depan, kamu nggak bisa stuck seperti ini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye-bye.